Cok, kamu bisa yang nomor 7 ini nggak? Coba lihat dong. Ini, nah ini ditambahin ini, jangan ditambahin ini, terus dikali. Jadi hasil seperti ini. Oh, makasih ya, Cok. Sama-sama. Per 10 sudah belum, Van? Sudah. Coba lihat dong. Ini ditambah ini, habis itu dikurangin, habis itu dikali, ditambah lagi sama dengan ini, Cok. Oh, seperti itu ya. Cok, sekarang jam berapa? Kita asik-asikan belajar, ntar ketinggalan ibadah sekolah minggu online kita lagi. Coba kulihat. Ya, Van. Sekarang sudah jam 4 sore. Coba buka HP kamu, Cok. Shalom. Selamat sore, teman-teman. Apa kabarnya hari ini? Baik, luar biasa. Yes, yes, yes. Puji Tuhan, kita bertemu lagi di ibadah online sekolah minggu gereja Kema Injil Filipi Cengkareng, Jakarta. Hari ini kita akan memulai ibadah kita, ibadah sekolah minggu secara online dengan satu pujian, Happy ya ya ya, Happy ye ye ye. Yuk kita nyanyi Happy ya. Berdiri yuk. Ayo berdiri semuanya, kita nyanyi Happy ya ya ya, Happy ye. Happy ya ya ya, Happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Oh ya, siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam lagi. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Oh ya, siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Setinggi-tingginya, setinggi-tingginya langit terus. Coba dong ibu, dikasih Yesus terus tinggi dalam, dalam lautan dalam, lebih dalam kasih Yesus ku indah, seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesus ku. Mengalahkan segalanya, kasih Yesus, kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Saya gembira, mengapa kau gembira? Saya gembira, apa sebabnya? Saya gembira, mengapa kau gembira? Karena saya anak Tuhan. Sekarang selalu gembira, berdiri sambil bertedukan, berani cinta dari Tuhan. Siang malam selalu berdoa lagi. Saya gembira.
doanya. Saya gembira. Mengapa kau gembira? Karena saya anak Tuhan. Sekarang selalu gembira. Sambil bertepuk tangan, kami dari Tuhan. Siang malam berlutut berdoa. Hebat Leandra. Amin. Kita akan membuka ibadah sore ini dengan doa. Nah, hari ini doa pembukaan dipimpin sama teman kita atau adik Leandra. Kita mau berdoa ya. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala, semuanya dengan sikap doa. Yesus, terima kasih. Hari ini kami mau mulai cerita sekolah minggu sore ini. Berkati setiap kami yang ikut beribadah. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu di dalam nama Yesus. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih adik Leandra sudah memimpin dalam doa pembukaan. Kita masih tetap memuji Tuhan ya teman-teman. Kita akan menyanyi apa? Dari pulau dan benua. Iya, kita akan menyanyi dari pulau dan benua. Hari ini kita sudah mulai menyanyikan lagu-lagu Natal ya. Karena kita akan persiapkan untuk Natalnya bulan Desember. Asik ya. Oke. Dari pulau dan benua terdengar selalu lagu pujian semua bagi nama penebus. Glory, Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Tinggi-tinggi dan saudara. Tinggi-tinggi dan saudara. Tentang Tuhan yang kudus. Tak lelah menyanyi jua di hadapan penebus. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Tiba saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Kita akan menyanyi firman Tuhan. Ya, kita akan memuji Tuhan, firman Tuhan ku dengar dengan sikap doa ya. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala. Kita mau memuji Tuhan. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hati. Firman Tuhan ku dengar.
Terima kasih. Hari ini kami sudah memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Dan tiba saatnya kami mau mendengar firman Tuhan. Berkati setiap kami yang mendengar firman-Mu, supaya hidup kami boleh diberkati oleh firman Tuhan, dan hidup kami memuliakan dan menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Halo anak-anakku, silakan duduk yang manis ya. Hari ini ibu mau cerita tentang si pembual atau pendusta atau pembohong. Seorang anak laki-laki bernama Bartolome Kopli. Dia suka sekali pakai 9 topi sekaligus di kepalanya yang kecil. Tapi bukan karena dia punya 9 kepala loh. Melainkan topinya saja yang dipakai ditumpuk ke atas. Jadinya kelihatannya dia pakai 1 topi, tapi topi itu tinggi. Padahal topi itu ada jumlahnya 9. Kenapa sih si Kopli ini suka pakai topi dengan cara ditumpuk? Oh, ternyata dia seorang penjual topi. Jadi dia senang sekali kalau topinya ditaruh bertumpuk ke atas. Nah, si Kopli paling bahagia kalau topinya sisa 2. Itu berarti topi Kopli terjual banyak. Kira-kira siapa yang tahu jumlah topi Kopli yang terjual? Ayo kita berhitung dulu. Tadi kan topinya Kopli ada 9. Terus sisanya ada 2. Jadi yang terjual adalah 9. Salah. Jadi yang terjual ada berapa? 9 dikurang 2 sama dengan 7. Jadi topi yang terjual sebanyak 7 topi. Ya, pinter ya matematikanya. Nah, Kopli, si pembual itu bertemu dengan seorang utusan Injil. Dan si Kopli berbohong kepada utusan Injil itu. Si Kopli pembual bilang bahwa dia punya keledai. Dan dia juga punya rumah yang sangat bagus dan besar. Dan katanya keledainya itu boleh dipinjam sama utusan Injil itu. Tapi ternyata keledai itu punya pamannya. Dan dia juga tidak punya rumah yang besar dan bagus. Dan utusan Injil itu tahu bahwa si Kopli itu berbohong atau berdusta. Tapi Kopli si pembual itu tetap suka dengan utusan Injil itu. Dia sering sekali mengikuti utusan Injil itu pergi kemana-mana sambil si Kopli berjualan. Dia senang sekali dengar cerita utusan Injil itu. Cerita tentang Tuhan Yesus. Utusan Injil itu bilang sama Kopli bahwa Kopli jangan suka berdusta. Tetapi Kopli memang orang yang suka berdusta. Malah dia masih berdusta sama utusan Injil itu. Dia bilang bahwa Kopli tidak memiliki saudara perempuan. Ternyata si Kopli memiliki 4 saudara perempuan. Kopli suka sekali berdusta ya. Ayo anak-anak, siapa yang suka berdusta? Siapa yang suka berbohong? Hah? Berbohong sama teman, cerita tentang yang tinggi-tinggi, atau berbohong kepada mama, papa, atau guru sekolah minggu? Ada? Jangan ya. Nah, lalu utusan Injil itu berkata, "Aku akan memberikan kepadamu sebuah palu baru. Dan untuk setiap dusta atau bohongan yang kamu katakan,
Kamu, Kopli, harus memakukan sebuah paku pada tiang di depan kompleks kami. Ini sangat penting supaya kamu tidak repot untuk mencatat setiap dusta atau bohong yang sudah kamu katakan. Baru saja utusan Injil itu selesai bicara kepada si Kopli, pembual itu, si Kopli sudah berbohong sama temannya lagi. Dia mengatakan bahwa si Kopli diberi palu sama utusan Injil sebagai hadiah karena dia sudah menolong utusan Injil itu. Lalu temannya Kopli iri, mereka cemburu, dan temannya itu bertanya lagi kepada Kopli, apa utusan Injil itu memberi kamu juga dasi dan sepatu yang bagus? Lalu si Kopli berbohong lagi. Dia mengatakan bahwa utusan Injil itu memberikan dia sepatu dan dasi yang sangat bagus. Sampai-sampai teman-temannya iri sama Kopli. Akhirnya si Kopli ingat akan perkataan utusan Injil itu untuk memakukan paku dengan menggunakan palu yang diberi untuk setiap dusta atau bohong yang dikatakannya. Tok, tok, tok. Ini dusta tentang palu. Tok, tok, tok. Ini dusta untuk tentang sepatu dan dasi yang bagus. Tok, tok, tok. Ini untuk dusta yang lain. Tok, tok, tok. Ini untuk dusta yang lain. Dan akhirnya banyak sekali tiang-tiang itu yang dipakukan oleh Kopli. Wah, banyak juga dustaku. Akhirnya utusan Injil itu datang kepada Kopli si pendusta dan berkata, Bapak senang karena akhirnya kamu mau juga mengakui dusta yang kamu katakan dengan memakukan paku pada tiang ini. Nah, sekarang coba kamu cabut paku-paku tersebut. Ternyata Kopli sangat sulit mencabut paku itu. Meskipun akhirnya paku itu tercabut juga sih. Lalu utusan Injil itu menunjuk lubang-lubang bekas paku itu. Sekarang keluarkanlah lubang-lubang itu. Lalu Kopli berkata, Hah? Pasti tidak bisa dong, Pak. Nah, Kopli, begitu juga halnya dengan dusta yang kamu katakan selama ini. Dusta itu tidak hanya membuat hatimu hitam, tetapi meninggalkan lubang dalam ingatan orang yang mendengarkannya. Dan tak seorang pun di dunia ini dapat mengeluarkan lubang itu atau melupakan apa yang telah didengarnya dari mulutmu tentang dusta itu. Si pembual melihat lubang-lubang pada tiang itu serta menyadari bahwa hal itu memang tidak baik dia lakukan. Di dalam Efesus 4 ayat 25 berkata, karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain. Karena kita adalah sesama anggota atau anak-anak Tuhan. Kemudian utusan Injil itu menceritakan kepada pembual tentang Tuhan Yesus yang telah disalibkan dan telah menghapus bekas-bekas dosa-dosa dari hati kita. Pada hari itu juga si pembual atau si Kopli memohon supaya Tuhan Yesus memberikan kepadanya satu hati yang baru dan bersih. Sejak saat itu si pembual atau si Kopli tidak pernah melupakan pelajaran tentang tiang yang berpaku itu. Nah, ini cerita firman Tuhan kita pada hari ini, mengajarkan kita untuk tidak berbohong. Firman Tuhan tadi mengatakan, karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada
yang lain. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah selesai mendengar firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati anak-anak yang ada di rumah dan juga orang tua, yaitu mama dan papa, dan setiap kami yang ada di sini, supaya kami bisa melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Anak-anak, kita sudah mendengar firman Tuhan. Sekarang kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu kita pada sore hari ini dengan doa. Sebelumnya kita mau menyanyi Bapa terima kasih. Nah, nanti ibu yang akan pimpin di dalam doa penutup ya. Yuk, dengan sikap doa kita mau nyanyi Bapa terima kasih. Kami sudah selesai beribadah. Kami bersyukur penyertaan Tuhan bagi ibadah kami telah terjadi, yaitu Tuhan memberkati kami melalui pujian, penyembahan, dan firman Tuhan. Kami bersyukur untuk ibadah yang Tuhan berikan kepada kami. Biarlah ibadah ini boleh memuliakan dan menyenangkan hati Tuhan. Dan kami juga berdoa buat mama papa yang ada di rumah, yang bekerja. Tuhan tetap memberkati mereka melalui kesehatan, kekuatan, dan juga umur panjang. Dan kami juga berdoa untuk anak-anak yang ada di rumah. Tuhan juga akan memberkati mereka dengan kesehatan, kekuatan, dan kepintaran, supaya melalui itu nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Tuhan untuk ibadah kami pada sore hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya. Puji Tuhan, ibadah sekolah minggu kita udah selesai. Puji Tuhan. Iya. Kita ketemu lagi minggu depan ya teman-teman, dengan jam yang sama. Jam berapa ya Lean? Jam 4. Jam 4, betul. Teman-teman kalau jam 4 jangan kemana-mana ya. Harus nonton TV. Atau nonton apa? YouTube? Iya, YouTube. Iya, oke. Dadah. Tuhan Yesus memberkati. Tetap di rumah ya. Dadah.